Bab 1011. Nicole benar-benar tercengang. Ia tidak menyangka Martin telah mengembangkan alat sekuat itu. Martin merasa puas dengan ekspresi terkejut Nicole, melanjutkan perkenalannya. Ada kompartemen di bawah tombol merah ini. Jika Anda menderita cedera traumatis, tekan tombol merah dan keluarkan jarum suntik penyembuhan cepat, lalu tusukkan pada luka. Kecepatan pemulihan bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan cedera. Apakah benar-benar bisa melakukan hal itu? Nicole menatap Martin dengan tak percaya. Saya sudah mengujinya, dan itu bisa dilakukan. Obat di dalam jarum suntik ini membantu meregenerasi dan memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga luka Anda bisa sembuh dengan cepat. Ini juga merupakan fitur yang tidak tersedia pada generasi pertama. Jadi, apa fungsi layar ini? Tanya Nicole penasaran. Layar tersebut memantau nilai kesehatan tubuh pemakainya secara real-time, sekaligus menunjukkan jumlah jarum suntik penawar racun dan pemulihan. Perangkat ini sungguh hebat. Martin, bagaimana Anda mendapatkan ide untuk mengembangkan perangkat ini? Nicole terkejut setelah mendengarkan penjelasan Martin. Sejauh ini adalah perangkat medis terkuat yang pernah dia lihat, dan itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh organisasinya, yang dapat sangat meningkatkan kemampuan tempur dan mengurangi korban. Pasien-pasien di ruang gawat daruratlah yang menginspirasi saya. Melihat penderitaan mereka, saya berempati dengan mereka. Jika ada perangkat yang dapat membantu mereka pulih saat terluka, maka mereka tidak perlu pergi ke ruang gawat darurat untuk merasakan ambang hidup dan mati. Pada titik ini, Martin tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam suasana hati yang buruk. Nicole kemudian mengerti mengapa Martin begitu berdedikasi dalam bereksperimen di laboratorium. Dia mengaguminya dari lubuk hatinya. Martin, kau pria hebat, kata Nicole sambil memuji. Tidak ada kata lain yang dapat ditemukannya untuk menggambarkan Martin. Apakah perangkat ini dapat diproduksi secara massal? Nicole menanyakan pertanyaan kunci. Ya, saya akan memproduksinya dalam jumlah besar setelah formalitasnya selesai. Itu sungguh hebat. Nicole bersiap melepaskan The Beacon dari lengannya. Pakailah, seperti yang saya katakan, Anda akan menjadi orang pertama yang mencoba Beacon pertama. Ini untuk Anda. Martin memandang Nicole dengan kasih sayang yang dalam. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa dia berikan padanya. Melihat Martin serius, Nicole tidak menolak. Dia sangat menyukai The Beacon. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Beritahu aku jika kamu kehabisan jarum suntik, kata Martin. Bisakah saya membeli lebih banyak jarum suntik cadangan? Tanya Nicole. Tentu saja, hanya saja saat ini belum diproduksi massal, jadi saya hanya bisa mengemasnya dalam jumlah kecil di sini. Namun, ini cukup untuk Anda gunakan, kata Martin sambil tersenyum. Baik sekali Anda, ini adalah sesuatu yang tidak diduga Nicole. Sepertinya tempatmu akan menjadi basis pasokanku mulai sekarang. Nicole menatapnya dengan bercanda. Tidak masalah. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Martin memandang Nicole dengan senyum di wajahnya. Tetapi aku lebih suka kau tidak perlu menggunakan The Beacon, itulah sisi diriku yang paling jujur. Martin tiba-tiba menjadi sangat emosional. Saya tentu tidak akan menggunakan The Beacon dengan sembarangan. Lagi pula, saya memang sehebat itu, canda Nicole. Martin, aku ingin bicara sesuatu padamu. Saya siap mendengarkan. Dapatkah saya memperoleh hak istimewa ketika The Beacon diproduksi secara massal? Nicole mengukur pikirannya melalui matanya. Hak istimewa apa? Martin tidak mengerti apa maksudnya. Saya punya teman yang bekerja sebagai pengawal dan mungkin perlu membeli dalam jumlah banyak. Anda tidak perlu khawatir soal uang. Saya yakin mereka akan membayar dengan harga yang Anda tawarkan, hanya saja saya berharap Anda akan menjualnya sesuai jumlah yang mereka butuhkan. Nicole menatap Martin dengan mata serius. Dia ingin setiap tentara bayaran di organisasi Zain dilengkapi dengan The Beacon. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Saya akan menyediakan sebanyak yang kalian inginkan selama pabrik dapat memproduksinya. Martin tidak dapat menolak permintaan Nicole. Dia akan mencoba membantunya dengan apapun yang dimintanya. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih sebelumnya atas teman saya. Bab 1012. Teman Anda adalah teman saya,
belum lagi fakta bahwa Andalah yang menyediakan materi produksi The Beacon. Oh, ya, kalau kamu nggak ngingetin aku pasti udah lupa. Kamu butuh bahan baku yang banyak buat produksi massal, kan? Tanya Nicole. Ya, saya akan mengunjungi beberapa pemasok bahan baku hari ini untuk melihat-lihat. Jika mereka memenuhi standar kami akan membicarakan lebih lanjut tentang kerjasama. Saya serahkan saja pada Anda. Kalau Anda butuh bantuan saya persilakan. Nicole pergi. Baiklah. Martin memperhatikan Nicole pergi. Di dalam mobil, Nicole menerima telepon dari Harvey. Halo, Nicole. Kamu sedang sibuk apa? Suara Harvey terdengar di telepon. Saya sedang mengemudi. Ada apa? Nicole masih dalam keadaan bahagia setelah menerima The Beacon. Tidak ada yang penting. Aku belum melihatmu sejak aku kembali dari luar negeri dan aku pikir aku akan menelepon untuk menyapa. Harvey jelas merindukannya. Oh, karena kamu sudah menelepon, izinkan aku bertanya sesuatu, apakah Ike menghubungimu? Nicole teringat orang asing itu. Tidak, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Harvey khawatir Nicole akan jatuh cinta pada Ike. Tidak ada, hanya mengingat debut yang dia lakukan dan menganggapnya luar biasa. Ternyata Nicole hanya tertarik pada mobil terbang berawak. Harvey mulai tenang. Saya telah melihat informasi tentang mobil terbang berawak akhir-akhir ini dan punya banyak ide. Sejak kapan kamu tertarik dengan mobil terbang berawak? Aku lihat kamu sudah cukup sering berbicara dengan para CEO itu, kata Nicole dengan nada sarkastis. Itu semua adalah pertukaran yang diperlukan. Sebenarnya, saya juga optimis dengan prospek mobil terbang berawak. Saya ingin mengambil bagian di dalamnya jika saya memiliki kesempatan. Harvey menceritakan isi seminar itu kepada kakeknya setelah ia pulang ke rumah agar bisa lebih sering bertemu Nicole dan membicarakan topik yang sama dengannya. Ia mencoba untuk meyakinkan Ellison agar menyetujui keikutsertaannya. Kau mau ikut? Ya, berbahaya bagimu untuk mengemudi sambil menelepon. Lagi pula, kita tidak bisa berdiskusi hanya dalam 1 atau 2 kalimat. Apakah tidak apa-apa kalau kita bertemu di Peaches dan Cream Cafe nanti? Harvey mencoba mengajaknya keluar. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Ya, kirimkan saya lokasinya. Terkirim. Sampai jumpa sebentar lagi. Harvey menutup telepon dan terbang turun, masuk ke mobilnya, dan melaju menuju Peaches dan Cream Cafe. Di Peaches dan Cream Cafe, Nicole keluar dari mobil dan masuk. Ini adalah kafe yang unik, gaya dekorasi interiornya disukai Nicole. Hai, Nicole, Harvey melambai pada Nicole saat dia duduk di kursi dengan pakaian kasual. Melihat Harvey, Nicole berjalan mendekatinya. Ada sesuatu yang istimewa tentang cara berpakaianmu hari ini. Jarang baginya melihat dia berpakaian begitu santai. Sebelumnya, dia mengenakan setelan jas yang bagus. Begitukah? Kurasa kalian akan merasa lebih nyaman saat aku berpakaian seperti ini. Aku melihat kalian semua berpakaian seperti ini. Harvey memperhatikan pakaian Nicole yang biasa dikenakannya. Nicole mengangguk dan duduk di seberangnya. Bab 1013. Di telepon tadi, Anda menyebutkan bahwa Anda ingin terlibat dalam proyek mobil terbang berawak. Apakah kakek Anda tahu tentang ini? Nicole tahu Harvey adalah salah satu penerus generasi penerus yang paling cemerlang dalam keluarga. Namun saat ini, Ellison masih memegang sebagian besar kekuasaan dalam keluarga Ellison. Dia tahu, setelah kembali ke rumah, itulah hal pertama yang kukatakan padanya. Dia belum menyetujuinya, tetapi ada 9 dari 10 kemungkinan dia akan setuju. Harvey masih percaya diri. Dia tahu ketajaman bisnis kakeknya, dan kakeknya dapat melihat betapa bagusnya prospek masa depan proyek ini. Itu berarti kakekmu belum menjelaskan posisinya dengan jelas. Nicole melihatnya dengan saksama, tetapi dia juga tahu bahwa Tuan Ellison tidak ingin melewatkan proyek fantastis seperti itu. Saya rasa kita akan segera mendapat kabar, dan jika tiba waktunya, saya harap Anda dapat menyampaikan kata-kata baik tentang kami di hadapan Harmon sehingga Ellison Group dapat memiliki kesempatan untuk terlibat. Harvey memandang Nicole dengan penuh rasa senang. Proyek mobil terbang berawak merupakan proyek besar dalam beberapa tahun terakhir.
Nicole tahu bahwa seminar Scott merupakan panggilan terbuka untuk modal, dan bahwa ia tidak akan menolak perusahaan yang mampu untuk bergabung. Lagi pula, semakin banyak jumlah investor, semakin rendah risiko yang harus ditanggung Scott, dan semakin tinggi peluang keberhasilannya. Ini akan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Apakah proyek Aegis Corporation sudah selesai? Nicole bertanya kepadanya, karena dia belum mendengar berita tentang penyelesaian proyek tersebut. Ini belum berakhir, tapi tidak lagi membutuhkan perhatian terus-menerus dari saya. Orang-orang di bawah saya tidak dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Harvey masih yakin dalam hal ini. Dia telah menyerahkan proyek Aegis Corporation kepada bawahannya. Proyek ini, yang awalnya ditujukan untuk Nicole dan ia juga terlibat di dalamnya, terus berjalan dengan mantap dan semuanya berjalan dengan baik. Anda harus memastikan tidak ada yang salah, karena proyek Aegis Corporation adalah semacam dasar untuk masuk ke proyek mobil terbang berawak, mengerti? Nicole dengan baik hati mengingatkannya. Jika proyek di tangannya tidak berjalan dengan baik sekarang, semua pembicaraan tentang kelanjutannya dalam proyek mobil terbang berawak akan menjadi sia-sia. Jangan khawatir, aku tidak melepaskannya sepenuhnya. Aku mengerti maksudmu. Harvey menatap Nicole dengan mata serius untuk meyakinkannya. Kau pasti tahu itu. Nicole, bolehkah aku ikut denganmu saat kalian melakukan penelitian dan pengembangan nanti? Harvey menatap dengan ragu-ragu. Saya khawatir itu tidak mungkin. Setiap gambar di Departemen R&D bersifat rahasia. Bahkan jika saya ingin menerima Anda, orang-orang di sana tidak akan mengizinkannya. Anda harus menjelaskan hal ini dengan jelas. Baiklah, sebenarnya, dia hanya bertanya. Akan lebih baik jika dia bisa ikut, dan bahkan jika dia tidak bisa, dia masih bisa menerimanya. Keduanya duduk di Peaches dan Cream Cafe untuk waktu yang lama. Setelah pertemuan mereka, Nicole kembali ke kediaman Riddle, karena dia belum pernah kembali ke sana sejak dia pulang ke rumah. Saat mobil berhenti di kantor Riddle, dia memandang sekilas ke arah rumah itu dan melangkah masuk. Bu, Ayah, aku pulang. Nicole memanggil orang-orang yang duduk di ruang tamu. Kau kembali, Nicole. Daniel senang melihatnya. Dia telah mendengar bahwa dia telah pergi ke luar negeri dan tidak tahu bahwa dia telah kembali. Norah melihat Nicole dan tersenyum seperti biasa. Tetapi Nicole berpura-pura seolah-olah dia tidak melihatnya. Di mana Spencer dan Samuel? Kurasa mereka sedang beristirahat di lantai atas, kata Gloria ragu-ragu. Ibu, Ayah, apa kabar kalian? Nicole berjalan mendekat dan duduk di satu sisi, menatap mereka dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Kami hanya sudah lama tidak bertemu denganmu dan sedikit merindukanmu. Gloria sangat merindukan Nicole dan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Aku kembali untuk menemuimu, bukan? Telepon saja aku kalau kamu kangen nanti. Nicole tiba-tiba menatap Norah. Apakah orang tuamu sudah membaik? Jauh lebih baik, dan mereka masih dalam tahap pemulihan. Ibu baptis dan saya menjenguk mereka di rumah sakit hampir setiap hari. Norah cepat menjawab, karena takut Nicole akan memanfaatkan kesempatan untuk mengusirnya dari keluarga Riddle. Bab 1014. Nicole meragukan apa yang dikatakan Norah. Mengingat apa yang terjadi tempo hari dan mempelajari perilaku Norah saat ini. Norah jelas-jelas menipu Gloria dan mencoba memeras keluarga Riddle. Pada hari kejadian terjadi, Nicole sedang berjalan melewati unit rawat inap ketika dia ingat bahwa orang tua Norah telah terluka. Lagi pula, orang tua Norah baik-baik saja, jadi dia pergi ke konter layanan dan bertanya tentang mereka. Perawat yang bertugas memberitahu Nicole bahwa orang tua Norah dapat dipulangkan, tetapi keluarga mereka tidak setuju, dengan mengatakan mereka takut dengan efek sampingnya dan bersikeras membiarkan keduanya tinggal di rumah sakit untuk observasi. Nicole, kurasa aku melihatmu di rumah sakit tempo hari. Apakah kamu pergi ke rumah sakit tempo hari? Suara Norah menyentakkan Nicole dari lamunannya. Ya, ada apa? Saya melihat Anda dan Dr. Wyans. Kalian berdua tampaknya sangat dekat. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini, tetapi nada bicara Norah dapat dengan mudah disalahpahami. Daniel dan Gloria memandang Nicole seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Ibu, Ayah,
Mengapa kalian menatapku seperti itu? Nicole bertanya kepada mereka dengan bingung, bertanya-tanya apakah itu karena apa yang dikatakan Nora. Aku tidak bertanya padamu sebelumnya. Tapi karena Nora sudah menyebutkannya, aku akan bertanya, apa hubunganmu dengan dokter Wyans? Gloria menatap Nicole. Bu, apa maksudmu? Aku dan Martin hanya berteman. Nicole menatap Gloria dengan malu. Sebaiknya begitu, kata Gloria. Nicole mengerti Gloria pasti terlalu banyak berpikir. Ibu, ayah, Martin adalah putra Sebastian, seperti yang kalian semua tahu. Selain itu, dia adalah seorang dokter medis yang sangat hebat. Alasan mengapa aku sering berhubungan dengannya adalah karena salah satu eksperimennya. Daniel merasa lega setelah mendengar penjelasan Nicole. Dia tahu Nicole tidak akan melakukan sesuatu yang melewati batas. Nora, aku lihat kau tertarik pada Martin, iya. Apa kau ingin aku mengenalkannya padamu suatu hari nanti? Nicole memusuhi Nora, membalas tindakan Nora yang sengaja mencari masalah dengannya. Tidak, saya sudah banyak mendengar tentang Dr. Wyans. Nora segera melambaikan tangannya dan menolak. Dia telah mendengar bahwa Martin adalah seorang maniak eksperimental. Begitukah? Ngomong-ngomong, kudengar orang tuamu tampaknya sudah pulih dari luka-luka mereka, kan? Nicole ingin mengujinya. Senyum di wajah Nora memudar seketika, matanya bergerak dalam rongganya sebelum dia menatap Nicole dan tergagap. Hah, tidak? Aku sudah bertanya kepada dokter sebelumnya, dan dia bilang mereka masih harus tinggal di rumah sakit untuk observasi. Aku sebenarnya berharap mereka bisa segera dipulangkan, sehingga keluarga kami yang beranggotakan 3 orang itu bisa bersatu kembali. Akting Nora begitu bagus hingga air mata mulai memenuhi matanya saat ia berbicara. Gloria tergerak oleh kemampuan aktingnya dan memeluknya. Benarkah? Tapi apa yang saya dengar tidak sama persis dengan apa yang Anda katakan. Perawat di rumah sakit mengatakan bahwa orang tua Anda bisa saja dipulangkan, dan itu ditunda karena keluarga tidak setuju. Nicole tidak merasa ragu untuk mengungkapnya. Dia tidak ingin melihat Gloria terus ditipu oleh Nora. Kau pasti salah dengar. Jika mereka bisa dipulangkan, mengapa aku tidak tahu? Nora masih kekanak-kanakan dan menolak mengakuinya. Daniel memandang Nora dengan curiga. Nicole memandang Nora dan tersenyum. Karena Nora tidak mengakuinya, dia hanya akan membantunya sampai akhir. Tidak apa-apa, saya punya kenalan di rumah sakit. Saya akan menelepon untuk mengonfirmasikannya lagi untuk Anda. Jika mereka benar-benar bisa keluar dari rumah sakit, itu juga hal yang baik. Nicole hendak menelepon ketika Nora menghentikannya. Tidak usah repot-repot. Besok saya akan ke rumah sakit. Kalau mereka benar-benar sudah siap untuk dipulangkan, itu akan sangat bagus. Saya tinggal mengurus dokumen pemulangan untuk mereka dan membawa mereka pulang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menanyakanmu. Nicole tidak percaya bahwa dia tidak mampu mengelola Nora. Dia baru saja mengungkap rahasia Nora dengan beberapa patah kata dan membuat Nora menawarkan diri untuk pergi ke rumah sakit dan membawa kembali orang tuanya. Di mana Anda tinggal sekarang setelah kembali dari luar negeri? Bagaimana kalau Anda tinggal lagi di sana? Gloria bertanya pada Nicole, menyimpang dari topik. Ia berharap Nicole akan kembali tinggal bersamanya sehingga keluarganya dapat berkumpul lagi. Nicole melirik Nora. Tidak, aku sering berada di Seaview Villa bersama nenekku. Lagi pula, sudah ada 3 orang di rumah yang membutuhkan perawatanmu. Jadi aku tidak akan kembali untuk membuat masalah lagi. Bab 1015. Nicole telah memberi isyarat kepada Nora yang tengah menimbulkan masalah bagi keluarganya, namun tak lama kemudian dia akan pindah. Gloria tahu apa yang dimaksud Nicole, dan dia tidak terus membujuknya untuk pindah kembali. Nicole duduk di ruang tamu, merasa tidak nyaman menghadapi mereka. Tak seorang pun dapat menebak hal bodoh apa yang akan dikatakan Nora selanjutnya. Jadi ia melirik ke atas. Saya akan memeriksa mereka berdua. Dia bangkit dan menuju ke atas. Nora menatap dengan mata tajam saat Nicole pergi. Ia tidak menyangka Nicole akan mengetahuinya dan selalu mempersulit hidupnya. Di lantai 2, terjadi keributan di kamar Samuel dan Spencer. Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Nicole terdengar.
Samuel dan Spencer berbalik untuk melihat ke arah pintu dan terkejut melihat Nicole. Kapan kamu sampai di sini? Kemarilah dan bermain bersama. Samuel memberi isyarat pada Nicole. Permainan apa yang kalian mainkan ini? Nicole melihat permainan di monitor. Dia tidak pernah bermain game, jadi dia tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Ini adalah game petualangan teka-teki horor yang menyenangkan, jelas Samuel. Sini, kamu coba. Samuel memberikan tempatnya pada Nicole. Saya tidak bisa. Nicole menolak. Tetapi antusiasme Samuel terlalu besar untuk ditolaknya, jadi dia disuruh duduk dan kemudian diperlihatkan cara melakukannya. Sekarang, cobalah. Pasti tidak ada masalah. Samuel positif terhadap kemampuan belajar Nicole. Jangan salahkan aku jika aku kalah. Nicole berpikir ia sebaiknya bertindak cepat. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Samuel dengan sepenuh hati. Lalu mereka menjadi tegang saat menyaksikan Nicole bermain. Berikut cuplikannya. Melompat. Spencer menatap layar dan tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Nicole dengan cekatan mengendalikan pria kuning kecil dalam permainan tersebut. Pria kuning kecil itu bergerak cepat dan meninggalkan monster itu. Level berikutnya sulit. Kami berdua bermain berkali-kali tetapi tidak lulus. Cobalah. Samuel sudah kehilangan rasa percaya diri di level klasemen. Nicole mengendalikan pria kuning kecil itu ke sebuah ruangan di mana banyak monster raksasa sedang makan di atas meja persegi panjang. Pria kuning kecil itu harus memanjat meja dan menghindari serangan monster raksasa sebelum mencapai tepi meja, lalu melompat ke jendela di sisi berlawanan. Samuel dan Spencer menyaksikan dengan gugup saat Nicole bermain. Level ini harus diselesaikan dengan benar atau kamu tidak akan bisa menghindari dimakan oleh monster raksasa. Coba saja dulu. Nicole bermain, dan setelah beberapa kali mencoba, sebelum lelaki kuning kecil itu bisa bergerak beberapa langkah, ia telah ditangkap dan dimakan oleh monster raksasa. Bab 1016. Ini agak sulit. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia tidak bisa naik level. Aku sudah mencoba level ini berkali-kali dan belum berhasil melewatinya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mencoba, kata Samuel sinis. Suara tawa mereka terdengar hingga ke lantai bawah. Nora kesal karena mereka begitu senang saat Nicole tiba, jadi dia berkata kepada Gloria, aku akan ke atas untuk melihat apa yang mereka lakukan. Teruskan. Gloria gembira melihat mereka semua berada di satu tempat dan rukun. Nora berlari ke atas dan melihat mereka bertiga menatap komputer dengan napas tertahan. Kalian sedang bermain apa? Suara Nora yang tiba-tiba mengejutkan mereka, dan Nicole gagal mencapai level itu lagi. Aku tidak akan bermain lagi. Permainan apa ini? Nicole menghela napas dan bangkit untuk pergi. Jangan pergi. Kamu bisa naik level hanya dalam beberapa kali percobaan. Samuel memanggil Nicole untuk tinggal. Kalian bersenang-senanglah. Aku pergi dulu. Nicole berjalan menuruni tangga. Samuel menatap Nora dengan pandangan mencela. Kalau saja Nora tidak membuat suara tiba-tiba, mungkin Nicole sudah naik level. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Saya ada di bawah dan mendengar bahwa kalian semua tampak bersenang-senang di sini, jadi saya naik untuk melihat. Apakah kalian semua sedang bermain game? Tanya Nora sambil melirik komputer. Ya, Samuel tidak ingin berbicara dengannya. Saya lihat Nicole belum melewati level tadi. Bolehkah saya mencoba? Nora ingin bergabung dengan mereka. Lupakan saja. Permainan seperti ini bukan untukmu. Lebih baik kau mainkan saja permainan di ponsel, kata Samuel dengan nada sinis. Setelah diabaikan, Nora pergi dengan jengkel. Di lantai bawah, Nicole tidak mau tinggal dan berbicara lebih lama lagi. Setelah mengobrol sebentar dengan Daniel dan Gloria, dia siap berangkat. Pada saat itulah dia melihat Nora kembali turun ke bawah, dan dia mengingatkan Nora dengan berkata, besok, kalau kamu butuh bantuan di rumah sakit, jangan sungkan untuk meneleponku. Dia mengatakan ini dengan sengaja. Oke, Nora tersenyum canggung pada Nicole. Sementara itu, di kediaman Tuan Johnston Sir, Henry sedang duduk di sebelah ayahnya. Ayah, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Henry menatap Johnston Sir, dalam kesulitan.
Kamu sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Jadi, katakan saja. Tuan Johnston, Sir, meliriknya. Harga bahan baku akhir-akhir ini naik, dan kantor cabang kami kekurangan uang. Saya pergi ke kantor pusat beberapa hari yang lalu untuk meminta bantuan Jared. Jika kita dapat melewati masa sulit ini, pendapatan kantor cabang pasti akan berlipat ganda. Namun, Jared tidak hanya tidak membantu, tetapi juga menguliahi saya tentang ini dan itu. Dia tidak mengenakan biaya sepeser pun saat mengirimkan bahan baku ke Martin. Sekarang keluarganya sendiri membutuhkan bantuan, dia hanya berdiam diri. Apa yang telah dilakukan Jared sudah keterlaluan. Jika tidak ada suntikan modal lagi, kantor cabang kami akan berada dalam situasi yang berbahaya. Henry segera menceritakan semua ketidaksenangannya. Kamu bilang Jared yang memberi Martin bahan mentah. Apakah itu putra Sebastian, sang dokter? Tuan Johnston, Sir, memandang Henry. Ya, dia adalah putra Sebastian. Kudengar dia sedang mengembangkan alat medis dan tampaknya siap untuk produksi massal. Ayah, bukan itu intinya adalah Jared lebih suka membantu orang luar daripada keluarganya sendiri. Keluarga, bukankah kamu harus mengurusnya? Henry memandang Tuan Johnston, Sir, dengan cemas. Saya akan mencari tahu situasinya. Jika benar dia melakukan kesalahan, saya akan memerintahkannya untuk mentransfer dana kepada Anda sekarang juga. Ayah harus segera menolongku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Henry menatap Tuan Johnston, Sir, dengan wajah cemas. Bab 1017. Henry, mengapa kamu masih tidak bisa tenang saat menghadapi masalah di usiamu? Kamu perlu belajar mengendalikan emosimu, kata Ten. Johnston, Sir. Dipahami. Henry tidak berani berkata lebih banyak lagi, karena dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Apakah kamu akan tinggal untuk makan siang? Tuan Johnston, Sir, pada dasarnya, mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Tidak, perusahaan masih mempunyai banyak hal yang menunggu untuk saya tangani. Oh, kalau begitu kamu jadi sibuk. Henry dengan hormat pergi. Di kantor, Castor masih dengan cemas menunggu kepulangan Henry. Saat Henry mendorong pintu kantor dari luar, Castor segera bangkit. Ayah, apakah Jared bersedia menyuntikkan modal? Tidak, Henry duduk dengan marah di kursinya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mendapatkan kembali uang itu setelah kita menggelapkannya. Dan kita akan tamat jika Jared mengetahuinya. Castor benar-benar putus asa. Diamlah. Apa aku tidak tahu betapa seriusnya keadaan ini? Tegur Henry. Dia lebih khawatir daripada orang lain. Setelah sedikit tenang, Henry memandang Castor. Aku sudah sampaikan hal ini kepada kakekmu. Kalau dia melihat Jared memberikan begitu banyak bahan mentah kepada orang lain tanpa imbalan apapun, dia pasti akan marah kepada Jared, lalu dia akan mengirimkan uangnya kepada kita. Haruskah aku mencetak salinan catatan Jared tentang bahan mentah yang ditransfer keluar dan mengirimkannya ke kakek? Tanya Castor saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku rasa kepala pelayan keluarga telah menunjukkan semua informasi itu kepada kakekmu. Mulut Henry melengkung membentuk seringai. Setelah menerima telepon dari Tuan Johnston, Sir, Jared bergegas menemuinya. Tuan Johnston, Sir, tidak mengatakan apapun di telepon, hanya memberitahu Jared bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Di ruang tamu, Jared duduk di kursi sebelah kanan dan menatap kakeknya. Ada apa, kakek? Saya sudah menyerahkan kendali perusahaan kepada Anda untuk beberapa waktu sekarang, benar? Benar. Jared memandang Tuan Johnston, Sir, bertanya-tanya mengapa dia menanyakan hal itu. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Menurut laporan keuangan triwulanan, laba perusahaan meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kata Jared dengan lugas. Ia kini merasa tenang karena itulah alasan kakeknya memanggilnya. Saya tahu saya mempercayakan pada orang yang tepat. Perusahaan memang akan berjalan lebih baik di tangan Anda. Tuan Johnston, Sir, memujinya. Hal ini terutama terjadi karena Anda telah meletakkan fondasi yang kokoh sejak awal. Jared bersikap rendah hati dan tidak mau menerima pujian atas hal itu.
Ada sesuatu yang ingin aku ketahui. Apa itu? Saya dengar Anda memberi Martin sejumlah bahan baku dari perusahaan Anda secara gratis. Apakah ada hal seperti itu? Tuan Johnston, Sir, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya seseorang telah mengatakan sesuatu tentang saya di depan Anda. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah sesuatu yang akan saya ceritakan kepada Anda setelah ini terjadi. Tetapi tidak apa-apa untuk mengatakannya kepada Anda sekarang. Begini masalahnya, Nicole mendekati saya sebelumnya dan mengatakan bahwa Martin sedang mengembangkan perangkat medis canggih. Tetapi ia kekurangan bahan baku dan bertanya apakah saya tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Setelah mendengarkan uraiannya, saya pikir itu adalah produk yang luar biasa. Jadi saya memberikan bahan baku kepada Martin secara gratis, sebagai investasi untuk produknya. Bab 1018. Sekarang produk ini telah berhasil dibuat. Namanya The Beacon, dan sekarang ada di tangan Nicole. Saya sudah melihatnya. Sekarang pabriknya siap untuk produksi massal, tinggal menunggu formalitasnya saja. Ini adalah gambar The Beacon. Lihatlah dulu. Aku akan membawa Nicole ke sini untuk menunjukkannya kepadamu nanti. Jared menunjukkan gambar The Beacon di teleponnya kepada Ten Johnston, Sir. Apakah ini produk yang Anda investasikan? Tuan Johnston, Sir, bertanya sambil melihat gambar The Beacon. Ya, mungkin tidak ada cara untuk menjelaskannya dalam 1 atau 2 kalimat, tetapi Anda akan mengerti saat melihat produknya secara langsung. Jared yakin terhadap The Beacon, meyakini bahwa peluncuran The Beacon akan menghasilkan gebrakan dan pesanan akan menyusul. Jika itu adalah produk hebat, mintalah Nicole untuk membawanya suatu hari nanti. Tuan Johnston, Sir, berbicara dengan nada tenang, tidak mengungkapkan apapun pikirannya. Oke, keluarga Johnston adalah keluarga besar, dan saya yakin Anda paham ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ten Johnston, Sir, ingin agar keluarganya rukun dan tidak menyukai pertikaian internal. Saya akan mengurusnya sesuai dengan yang saya inginkan. Jared cukup mengenal kakeknya untuk mengerti apa yang dibicarakannya. Baguslah. Aku tidak akan memintamu tinggal untuk makan siang, karena Nicole seharusnya menunggumu di rumah. Tuan Johnston, Sir, memandangnya sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi. Jared bangkit dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal. Kamu di mana? Panggil Jared pada Nicole. Aku ada di villa. Kamu sudah makan siang? Tanya Nicole dengan khawatir. Belum. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke villa. Kau akan kembali ke villa. Kau ada waktu luang di sore hari. Nicole bertanya dengan senang. Ya, kamu mau makan apa? Aku akan memasaknya untukmu saat aku kembali. Tidak apa-apa. Katakan saja apa yang ingin kamu makan, atau kita berdua mungkin akan mati kelaparan saat kamu akhirnya datang dan memasak, kata Nicole sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu masak saja apapun yang kamu suka. Aku tidak keberatan. Baiklah, aku akan membuatnya sekarang dan akan siap saat kamu tiba di rumah. Sampai jumpa. Nicole menutup telepon dan berjalan menuju dapur. Jared berkata pada Max dengan wajah tersenyum. Periksa kantor cabang Henry nanti dan lihat apa yang terjadi di sana. Mengerti. Setengah jam kemudian, mobil Jared berhenti di depan villa. Jared keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah saat Max pergi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Tanpa Nicole terlihat, dia menanggalkan jasnya dan berjalan menuju dapur, di mana sosok gemuk sedang sibuk. Jared diam-diam berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang. Masak apa? Kapan kau kembali? Kau berjalan seperti hantu. Jantung Nicole berdebar sesaat. Baru saja kembali. Ada yang bisa saya bantu? Jared menyukai perasaan sibuk di dapur bersamanya. Ambil mangkuk sup untuk menyajikan sup nanti, kata Nicole. Oke, tidak butuh waktu lama untuk semangkuk sup segar dan 4 piring kecil siap, dan Nicole menyajikan semangkuk sup untuknya. Bagaimana kalau mencoba sup yang aku buat pertama kali? Ini pertama kalinya kamu membuat sup. Jared menatapnya dengan heran. Ya, tidakkah kamu merasa terhormat? Nicole menatapnya dengan bangga. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Hanya saja, apakah sup ini benar-benar bisa diminum?
Tanya Jared sambil melihat tampilan sup yang tidak begitu cantik itu. Abaikan saja penampilannya. Sup buatanku ini tidak terlihat cantik, tetapi rasanya tetap lezat. Cobalah sekarang. Nicole menatapnya seolah sedang menunggu dia menghabiskan supnya. Bab 1019. Jared menyesap minumannya dari sendok seolah dia telah membuat keputusan besar. Lada putih yang pedas bercampur asam amis hampir membuatnya muntah. Dia menelannya dengan tekad bulat lalu menggigit makanan lain untuk menghentikan rasa muntahnya. Nicole menatapnya dengan gembira saat melihatnya makan dengan lahap dan mengira dia menyukainya. Aku tahu kamu akan menyukainya. Sesuai dengan dugaanku. Tapi kamu tidak harus memakannya seolah-olah orang lain akan merebutnya darimu. Itu semua milikmu. Jared menjadi ketakutan mendengar hal itu. Apa, ini semua milikku? Bukankah dia benar-benar meniduriku? Dia buru-buru menjelaskan. Sebenarnya, kamu tidak harus memberikan semuanya kepadaku. Kamu harus meminumnya juga, karena aku tidak bisa menghabiskannya sendiri. Dia hampir menangis, karena dia tidak bisa menghabiskan semuanya. Tidak apa-apa, aku tidak begitu suka sup. Sup ini khusus dibuat untukmu. Kamu bekerja keras setiap hari, makanlah sup untuk mengisi kembali tubuhmu. Nicole menatapnya dengan wajah khawatir, sama sekali tidak merasakan ketidakberdayaan Jared. Khusus dibuat untukku. Jared tercengang, mengira ini adalah akhir baginya. Ya. Nicole tersenyum senang padanya, tidak menyadari betapa malangnya Jared saat ini. Nicole tidak pernah minum sup itu. Dia hanya makan salad dan hidangan lainnya sambil terus mengisi mangkuk sup Jared, seolah-olah matanya tertuju pada mangkuk sup Jared. Tak perlu diisi lagi. Sudah selesai. Jared buru-buru turun dari meja. Jika dia tinggal lebih lama, dia takut dia akan menghabiskan sepanjang sore di toilet. Oh, kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu minum di malam hari. Jared hampir ingin menghampiri dan membuang mangkuk sup itu ketika mendengar hal itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya, jadi dia harus menerimanya. Jangan lakukan apapun sekarang. Kalau kamu sudah selesai makan, kemarilah dan duduk sebentar. Jared berjalan ke sofa. Nicole meletakkan peralatan makannya dan mengikutinya untuk duduk. Apakah ini produk pertama yang dibuat Martin bersama Anda? Jared menatapnya. Ya, kau ingin melihatnya. Tanya Nicole setelah tahu apa yang diinginkannya. Tunjukkan padaku. Jared menatapnya penuh harap. Oke, Nicole mengeluarkan The Bacon dari tasnya di sampingnya. Ini The Bacon. Coba lihat. Sambil berbicara dia menyerahkan benda itu kepadanya. Jared mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Apa fungsi benda ini? Nicole lalu menceritakan kepada Jared persis apa yang diceritakan Martin kepadanya, dan Jared mengangguk karena terkejut. Saya tidak menyangka Martin bisa membuat alat sekuat itu. Apakah dokumen untuk pembuatan produk Martin sudah selesai? Tanya Jared. Saya kira tidak demikian. Apakah ada acara peluncuran produk? Jared bertanya lagi. Saya kira tidak demikian. Nicole tidak mendengar Martin menyebutkannya. Jared mengerutkan kening. Bagaimana mungkin produk hebat seperti itu tidak memiliki acara peluncuran? Apa yang dilakukan Martin? Saya mendengar dia mengatakan bahwa harga bahan baku sedang naik dan pemasok tidak mudah ditemukan. Dia mungkin sedang mencari pemasok di seluruh dunia saat ini. Nicole memberitahu Jared apa yang diketahuinya. Mengapa kamu tiba-tiba begitu tertarik dengan bisnis Martin? Nicole bertanya dengan bingung. Apapun yang berharga akan membangkitkan minat saya. Bukankah bahan baku untuk praproduksi perangkat ini berasal dari saya? Jared menyebutkan bahan bakunya. Ya, aku hampir lupa jika kamu tidak mengingatkanku.